Ya, selamat bertemu lagi. Ini sudah ulangan yang kedua ya, karena tadi kita harus ngulang karena teman-teman nggak di-tag semua. Dan ini berarti ada tambahan waktu buat teman-teman juga untuk membaca Habakuk 2 ayat 6 sampai 20 ya, sebelum kita nanti masuk sama-sama dengan Kak Samuel dan juga Kak Tiara dan juga menghimbau teman-teman untuk share brosur informasi untuk PM malam hari ini kepada teman-teman yang lain. Boleh semua ikutan untuk kita belajar firman Tuhan bareng-bareng untuk kita bisa bertumbuh dalam kebenaran Tuhan ya. Oke, masih ditunggu teman-teman. Kita akan terus berusaha ya untuk bisa sama-sama memulai acara malam hari ini ya. Sekali lagi aku ajak teman-teman hari ini topik kedua dari bulan September, yaitu topiknya jangan menyembah ciptaan manusia dari Habakuk 2 ayat 18 sampai 20. Tapi teman-teman silakan baca Habakuk 2 ayat 6 sampai 20. Ya, kita lanjut ke perkenalan aja kayak Rom ya. Karena waktu kan. Ya, silakan Oke. bisa perkenalan dulu deh dari Kak Tiara, nanti lanjut ke Samuel. Iya, shalom. Nama Selamat. saya Tiara. Saya asalnya dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gereja Betel Indonesia. Saja mungkin ya. Oke. Oke. Kalau Kak Samuel? Ya, halo, perkenalkan nama saya Samuel. Sekarang saya berada di Nabire, di Papua Tengah. Kesibukan sekarang mengajar di sekolah dasar. Oke, wah Pak Oke. Guru nih ya. Ya, salam kenal ya untuk seluruh teman-teman yang sudah bergabung. Saya Roma, nanti bersama Kak Yudo akan memandu sebagai host dalam Alkitab yang kita lakukan setiap hari Senin. Dan masih dalam topik teknologi, tema teknologi sepanjang September, kita topik kedua ini akan membahas tentang jangan menyembah ciptaan manusia yang terdapat dari Habakuk 2 ayat 18 sampai 20. Itu seperti apa sih nanti penggaliannya, makanya teman-teman harus ikut sampai selesai gitu ya. Dan bisa masih mengajak teman-teman yang lain, bisa share untuk bisa DM untuk live-nya, link live-nya, supaya teman-teman yang lain juga bisa segera bergabung gitu ya. Nah, kami infokan juga ke teman-teman yang mungkin pertama kali mengikuti atau mungkin sudah sering tapi lupa gitu ya. Kita tiap Senin akan katakan bahwa Alkitab ini adalah satu acara pendalaman Alkitab yang dilakukan Yayasan Amoga Sabda untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal yang kita sebut sebagai pasal yang top, makanya namanya Alkitab dari sudut pandang yang baru yang pastinya relevan dengan cara penggalian yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda dimanapun berada gitu ya. Dan ketika kita menggali dalam Alkitab ini kita memakai satu metode namanya metode SABDA. Ini satu metode yang menurut kami juga sangat bagus sekali untuk bisa diaplikasikan dalam pendalaman Alkitab teman-teman. Nanti silakan bisa dipakai juga mungkin di gereja. Ini singkatan dari simak, analisa, belajar, dua diskusi, dan juga aplikasi. Nah, nanti metode ini yang akan kita pakai satu persatu ya ketika kita mendalami firman dari 3 ayat kitab Habakuk ini itu. Oke, kita akan segera saja mulai langkah 0 yaitu doa pembukaan. Kita serahkan dulu kepada Tuhan untuk serangkaian Alkitab kita 1 jam ke depan. Silakan Kak Yudo bisa membuka dalam doa. Ya, baik. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami anak-anakmu kembali datang kepadamu dalam persekutuan hari ini. Kami akan menggali Alkitab dari Habakuk pasal 2. Kami mau belajar tentang teknologi dan bagaimana kami harus memandang teknologi dalam kacamata Kristen. Kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami, guest, untuk Kak Samuel dan juga untuk Kak Tiara, dan juga host, ada Kak Roma dan juga hambamu ini. Dan juga Tuhan, aku serahkan juga kepadamu teman-teman lain yang sudah hadir di ruangan di Instagram ini. Kami kiranya diberkati oleh Tuhan, Roh Tuhan turun ke atas kami dan juga menolong kami untuk memahami firman Tuhan yang akan kami baca dan kali malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi kami semua, lindungi alat-alat kami, lindungi jaringan-jaringan yang kami pakai sehingga kami boleh menggunakannya demi kemuliaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Oke, sebelum kita akan menggali nanti bersama Kak Tiara dan juga Kak Samuel, kita akan sedikit overview ya dari kitab yang akan kita gali, yaitu kitab Habakuk. Jadi kitab Habakuk ini adalah satu kitab yang masuk dalam kategori nabi kecil ya. Nabi kecil maksudnya di sini bukan perawakan Habakuk yang kecil gitu ya, tetapi
memang secara surat, secara kitab itu pasalnya tidak terlalu banyak seperti nabi-nabi besar gitu ya. Tetapi mungkin yang perlu digarisbawahi kepada teman-teman semua bahwa kitab Habakuk ini adalah kitab yang menceritakan tentang bagaimana sejarah dari pemberontakan yang dialami oleh bangsa Israel sampai Tuhan harus menegur mereka, bahkan membawa mereka ke tanah pembuangan gitu ya. Jadi konteksnya ditulis kitab Habakuk ini peralihan dari masa itu gitu ya, masa kekerasan, ketidakadilan, bahkan mungkin kemerosotan moral yang dialami oleh bangsa Israel sehingga Tuhan harus menindas mereka atau menghukum mereka dengan bangsa-bangsa lain. Nah, itulah yang membuat Habakuk, sang nabi yang menuliskan kitab ini tuh banyak bingung ya. Jadi Nabi Habakuk ini sering disebut sebagai nabi bingung karena berbeda dengan nabi lainnya kayak Amos atau mungkin kayak Maleaki yang langsung menyatakan firman Allah kepada bangsa Israel gitu ya. Tapi Habakuk ini banyak dialognya sama Tuhan gitu ya. Dia banyak bertanya, dia banyak bingung gitu ya. Kenapa Tuhan harus membiarkan kejahatan itu merajalela gitu ya. Terus Tuhan jawab. Habis itu dia bingung lagi. Loh, kalau Tuhan akan menghukum Israel, kok menghukumnya dengan bangsa yang lebih jahat gitu ya. Terus Tuhan kasih tahu lagi gitu ya. Jadi ada banyak diskusi yang terjadi antara Nabi Habakuk bersama dengan Tuhan. Dialog yang terjadi dengan Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia mengenal dan mengetahui apa rencana Tuhan yang tetap adil bagi bangsa Israel. Bahkan juga tidak segan-segan akan menghukum bangsa yang lebih kejam seperti Babel atau bangsa-bangsa lain yang akan menghancurkan bangsa Israel gitu ya. Jadi tujuan dari Nabi Habakuk menuliskan firman Tuhan di kitab ini supaya mengajar dan memberitahukan bahwa Allah tetap adil dan akan menyatakan rencananya bahkan hukumannya kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang tidak adil, tetapi akan menyelamatkan orang-orang yang hidup di dalam iman, yang hidupnya benar di dalam iman. Makanya Habakuk 2 ini juga dikutip oleh Paulus salah satunya ya. Nah, itu adalah sedikit overview dari kitab Habakuk secara keseluruhan. Nanti teman-teman bisa masuk ke Alkitab Sabda, ke situsnya untuk mendapatkan rangkaian overview dari kitabnya dan teman-teman bisa pelajari konteksnya. Nah, Kak Yudo akan membagikan apa konteks Habakuk dari pasal 2 ini. Silakan Kak Yudo. Ya, jadi tadi Kak Roma sudah bilang ini Habakuk sedang bertanya-tanya kepada Tuhan gitu ya. Dan di sini adalah respons Habakuk setelah mendengar jawaban dari Tuhan. Tadi Kak Roma bilang bahwa Tuhan akan mengirimkan bangsa Babel untuk menghukum bangsa Israel karena ketidaktaatan mereka, karena kebejatan mereka gitu ya. Dan di sini dia belum mengerti sepenuhnya, tapi dia di ayat 1 dia bilang dia mau naik ke menara pengintai gitu. Kemudian dia mendapatkan penglihatan dan penglihatannya ini memberikan jawaban-jawaban atau mungkin sekelumit jawaban gitu ya, bukan penuh gitu ya, tapi sepotong-sepotong jawaban atas kebingungannya gitu. Nah, di sini pasal 2 ini punya 4 inti pesan. Yang pertama adalah orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, sementara orang benar akan hidup oleh iman. Kemudian kontrasnya Babel yang sombong akan jatuh, sementara umat yang beriman akan bertahan. Nah, ini teman-teman ini punya nada yang sedikit berbeda gitu ya, dari gelisah, kemudian di pasal 2 dia sedikit yakin, kemudian dia tahu bahwa Tuhan tuh nggak diam, tapi juga jangan main-main dengan ketidakadilan gitu ya. Kemudian Allah mengizinkan Babel untuk dipakai sementara waktu, tapi pada waktunya akan menjatuhkan mereka gitu ya. Nah, itu adalah topik-topik yang dibahas di pasal 2. Nah, di pasal 2 ini juga ada kumpulan kata-kata celaka bagi orang-orang yang melakukan keserakahan, penindasan, kekerasan, kebejatan, dan penyembahan berhala. Dan nanti kita akan membahas di ayat yang ke-18 sampai 20 ini tentang bagaimana Tuhan memandang atau akan menghukum orang-orang yang melakukan penyembahan berhala begitu ya. Jadi sama-sama dengan Kak Samuel dan juga Kak Tiara dan juga Kak Roma pastinya kita akan bersama-sama belajar dari Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20 ini. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan Alkitab, aku ingatkan lagi teman-teman silakan berikan pertanyaan, ajukan pertanyaan, komentar, tanggapan, apapun itu ke dalam kolom komentar supaya teman-teman juga kita saling interaksi gitu ya. Nggak cuma antara kami berempat, tapi juga teman-teman yang nonton juga bisa berinteraksi dengan kami semua. Oke, jadi kita akan membaca Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 20. Nanti silakan Kak Samuel ayat yang ke-18 sampai
19, tapi nanti dilanjutkan oleh Kak Tiara ayat yang ke-20. Oke, silakan Kak Samuel dulu, nanti dilanjutkan oleh Kak Tiara. Ayat yang Habakuk pasal 2 ayat 18 dan 19, ayat yang ke-18. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakah dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Ayat yang ke-20, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ia segenap bumi. Amin. Ya, Ya. kita sudah baca dari 3 ayat ini. Nanti kita akan segera mulai untuk langkah yang pertama dulu, yaitu langkah simak. Ini dengan melihat ayat-ayat yang ada di ayat 18 sampai ayat 20 ini. Dan silakan teman-teman, kita terus encourage untuk bisa membagikan nanti respon atau tanggapan, bahkan pertanyaan sehubungan dengan ayat yang sedang digali sama Tiara dan juga Kak Samuel gitu ya. Oke, silakan Kak Yud. Oke, aku ke Kak Tiara ya. Dari ayat yang ke-18 ini, dari manakah asal-usul berhala, Kak Tiara? Kalau menurut ayat yang Bisa lebih dekat Kak. Oh iya, kalau menurut ayat yang 18, yang dipahat oleh pembuatnya, katanya berarti manusia yang membuatnya. Jadi ini adalah merupakan ciptaan atau ukiran daripada manusia. Iya. Oke, benar banget ya. Jadi sebenarnya yang disembah manusia itu adalah barang ciptaannya sendiri. Kalau kita ngelihat di terjemahan MILT, Indonesia Literal Translation, dibilang bahwa orang itu mempercayakan diri kepada barang yang diciptakannya itu. Jadi ini seperti sesuatu yang aneh gitu ya, manusia yang diberi hikmat dari Tuhan, tapi kemudian dia menciptakan sesuatu dan mempercayakan dirinya kepada barang ciptaannya itu. Oke, silakan Kak Ilma ke ayat berikutnya Kak. Iya, ke Samuel ya, kita masih di ayat dari 18 ini. Apakah berhala memiliki kuasa untuk menolong orang yang menyembahnya? Bagaimana menurut ayat 18? Silakan. Iya, kalau menurut ayat ke-18 kan di sini sudah dikatakan apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu. Jadi apakah memiliki kuasa berhala ini? Jadi dari ayat ini juga sudah jelas kalau dikatakan pengajar dusta berarti tidak ada kuasanya. Jadi apa yang diciptakan oleh manusia itu sendiri sebenarnya kan yang lebih berkuasa itu kan yang menciptakannya. Jadi yang diciptakan itu pasti memiliki kuasa di bawah daripada sang penciptanya. Seperti itu, Kak. Iya, jadi kalau dikatakan dari ayat 18 ini sangat benar ya, tidak memiliki kuasa untuk menolong orang yang ketika orang itu menyembah berhala itu, karena tadi disebut sebagai pengajar dusta, atau kalau dusta di sini udah pasti tidak benar gitu ya, udah pasti nggak nyata dan ini cuma sifatnya bohong saja gitu ya. Dan selain itu juga di ayat 18 disebut sebagai bisu ya, kata yang dipakai di situ adalah kata berhala-berhala bisu belaka, udah bisu pakai kata belaka juga gitu ya. Jadi namanya bisu kan udah pasti nggak bisa berbicara, udah pasti nggak bisa juga memberikan satu petunjuk atau memberikan apa ya suatu hal untuk bisa menolong orangnya, karena kan nggak ada ya sesuatu yang bisa dikatakan untuk bisa menolong orang tersebut gitu ya. Jadi bisu di sini berbicara tentang benda mati, berhala mati yang diciptakan oleh manusia tadi, bukan Tuhan gitu ya, dan udah pasti ini tidak hidup, apalagi kalau dikatakan bisa menolong orang yang menyembahnya gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa lihat dari ayat 18 ini sama-sama bahwa berhala itu sedang apa ya, berhala yang disembah oleh manusia itu yang ketika mereka menggantungkan hidupnya ke sana itu udah pasti tidak bisa menolong karena bisu dan tidak berkuasa, bahkan juga tidak memiliki satu aspek untuk bisa menyatakan kehidupan gitu, karena mereka bukan dari Tuhan. Itu
dari ayat 18, kita lanjut ya ke ayat yang ke-19, nanti sembari kita coba simak satu persatu juga dari kata-katanya. Silakan Ya. Kak Yud. Oke, kembali ke Kak Tiara ya. Apa yang dikatakan orang kepada sepotong kayu dan juga kepada sebuah batu dari ayat yang ke-19, Kak? Dari ayat 19 ini dibilang kepada sepotong kayu itu terjagalah. Lalu dibilang ke sebuah batu bisu itu bangunlah gitu. Jadi bagaimana ya disuruh yang bisu, yang gak bisa ngapa-ngapain disuruh ngapa-ngapain gitu. Itu kan sesuatu yang kosong gitu, harapan yang gak bisa dilakukan gitu. Iya. Suruh Jadi benda mati untuk bergerak gitu. Jadi ini ayat 19 ini sebenarnya sindiran gitu ya, atau kata-kata celaka itu tadi. Celakalah orang yang berkata kepada kayu, terjagalah gitu. Kalau di bahasa Yunani Ibraninya itu kurz, itu bangun, bangkit gitu ya, bangkitlah gitu kan. Kemudian kepada batu bisu yang tadi yang dipahat juga itu, bangunlah atau bangkitlah atau tunjukkan tanda-tanda yang kehidupan gitu. Jadi ini satu hal yang ya tadi Kak Tiara bilang itu aneh gitu. Itu mungkin kalau kasarnya sih bodoh gitu ya. Sudah tahu itu benda mati buatan mereka sendiri, tapi mereka menyuruh mereka atau membuat perintah kepada mereka untuk melakukan sesuatu yang nggak mungkin untuk bisa dilakukan oleh benda-benda itu. Oke, silakan Kak Iya. Roma. Dan kita masih coba cek di ayat yang ke-19 ya, ini ke Samuel lagi. Mengapa penyembahan berhala itu mendatangkan celaka? Kalau dimulai dengan kata celaka nih, di ayat 19. Silakan. Kalau dari ayat ke-19 ini kan celakalah orang yang berkepala sepotong kayu, terjagalah, dan pada sebuah batu bisulah. Batu bisu bangunlah, masakah dia dapat mengajar. Jadi di sini juga dikatakan sini bahwa batu dan kayu itu tidak memiliki roh dalam dirinya. Bagaimana orang bisa menyembahnya? Bagaimana orang itu bisa mendapat sesuatu daripada batu dan kayu itu yang bisa memberikan dampak. Jadi seolah kayak kita menyembah sesuatu tapi sesuatu itu tidak memberikan dampak pada kita. Maka dikatakan celakalah. Mungkin itu kan dari saya. Ya, jadi sudah dijelaskan juga ya, seperti yang dibilang Samuel ya. Kalau di versi lain itu ada yang memakai kata nyawa atau nafas itu tidak ada di dalamnya gitu ya. Jadi kalau di TB memang pakai kata roh gitu ya. Dia katakan tidak ada roh sama sekali di dalamnya gitu. Tapi di beberapa versi lain mengatakan tidak ada nafas di dalamnya. Jadi mereka ini senang, nggak tahu ya, mungkin mereka sedang menipu dirinya sendiri gitu, seakan-akan batu atau kayu itu bisa memberikan pertolongan karena mungkin ada nyawa, mungkin ada nafas di sana. Tetapi firman Tuhan menyatakan jelas sekali ya, tidak ada roh di sana, tidak ada nafas seperti manusia yang punya nafas yang bisa menyatakan satu perkataan gitu. Tetapi benda mati yang mereka puja-puja atau mereka sembah ini tuh kosong gitu ya. Ini satu harapan palsu sebenarnya untuk orang-orang yang sedang memberikan hidupnya kepada berhala, tetapi sebenarnya tidak ada nafas di sana, dan ini satu celaka ya. Di beberapa bagian lain dikatakan terkutuk ya. Terkutuk itu kalau dalam bahasa Ibrani itu bisa dikatakan binasa ya. Jadi betapa Tuhan sangat marah gitu kepada orang-orang yang demikian, karena hanya mendatangkan malapetaka kepada mereka yang menukar Allah dengan berhala-berhala yang diciptakan sendiri. Ya, teman-teman yang lain juga sembari dengar-dengar, sembari bisa mengetik-ngetik juga ya di kolom komentarnya. Silakan Kak Yud. Ya, oke. Kita berlanjut di ayat yang ke-20. Untuk Kak Tiara, di manakah Tuhan berada menurut ayat yang ke-20, Kak? Ya, dalam ayat yang ke-20 itu sangat jelas ya, tetapi Tuhan ada di dalam baiknya yang kudus. Artinya bahwa Tuhan itu tidak ada dalam ciptaannya manusia. Tuhan itu ya Tuhan gitu. Dia lebih berkuasa, dia lebih kuasa gitu loh daripada manusia. Manusia jangan cari yang lain lah ya gitu. Iya, benar. Jadi ini sebenarnya kata baitnya yang kudus, bait yang suci, tapi juga ada nuansa dari kata ini tuh palace gitu, apa namanya,
istana gitu. Jadi tadi aku sempat baca-baca gitu, baitnya yang kudus ini bisa aja merujuk kayak di Mazmur 11 ayat 4 gitu ya. Di baitnya yang kudus, tapi bukan baitnya yang di bumi, tapi di baitnya yang di surga gitu, di baitnya yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kita lagi bicara dengan di ayat ini tuh tentang buatan manusia dan buatan ilahi gitu. Nah, di sini juga bilang dia tinggal, dia apa namanya, hadir, dia ada di baitnya yang kudus. Berarti dia menunjukkan bahwa Allah ini adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kontras dengan berhala-berhala yang dibuat oleh manusia. Iya. Benar. Ya, kalau kita lanjut ya, masih di ayat 20. Ini setelah kita melihat bagaimana Tuhan ada di baitnya yang kudus, ke Samuel lagi nih, apa yang Habakuk perintahkan kepada segenap bumi untuk dilakukan kalau dilihat dari ayat yang ke-20 ini? Silakan. Iya, kalau dari ayat yang ke-20 sini kita bisa melihat bahwa Habakuk memberitakan kepada orang Israel dan juga kepada kita orang percaya di sini akan kepada kita bahwa berdiam dirilah di hadapannya segenap bumi. Jadi tugas kita sebagai orang percaya, jadi tugas kita itu berdiam di hadapan Tuhan. Berdiam ini berarti kita selalu dekat dengan Tuhan dan kehidupan kita tertuju kepada Tuhan, bukan kepada berhala yang tidak memiliki hidup, yang tidak memiliki roh di dalamnya dan yang tidak memiliki jawaban dari setiap masalah yang kita hadapi. Di berdasarkan ayat ini kita diingatkan untuk tertuju kepada Tuhan, diam di hadiratnya, itu berarti kita selalu dekat dengan Tuhan, bukan dekat kepada berhala-berhala dunia ini. Ini duka dari saya. Ya, kalau kita dengar kata diam bukan berarti kita pasif ya, nggak melakukan apa-apa gitu ya. Tetapi kata diam memang seringkali dipakai di Perjanjian Lama juga untuk menunjukkan sebuah penghormatan yang totally kepada Tuhan kayak gitu ya. Karena sekali lagi tadi kalau Kak Yudo bilang ini satu kontras gitu ya terkait bagaimana Allah yang ilahi itu dikontraskan dengan ciptaan manusia yang menggantikan Allah yang A besar itu dengan Allah yang kecil yaitu berhala gitu ya. Dan kata diam di sini itu menunjukkan bagaimana cuma Tuhan yang layak disembah, bukan berhala gitu ya. Meskipun manusia mencoba membuat segala sesuatu untuk mereka bisa sembah-sembah dan puja-puja gitu ya, tetapi pada akhirnya Tuhan bilang nggak layak disembah gitu ya, segenap bumi ya. Bahkan dikatakan bukan hanya Israel, tapi segenap bumi, seluruh ciptaan yang ada di bumi yang diciptakan oleh Tuhan itu harus stop untuk menyembah berhala dan harus diam di hadapan Tuhan itu. Ini ada beberapa tanggapan sebelum kita lanjut ya dari Kak Nani, dikatakan bahwa itu menunjukkan kebodohan manusia yang meminta pertolongan dari benda mati. Ya, saya pikir juga kita tadi sudah lihat ya bagaimana kebodohan atau kebobrokan manusia yang sudah sangat jauh daripada Tuhan sehingga mereka harus menciptakan sesuatu yang mereka sembah sendiri gitu ya. Dari Pak Marius, buatan manusia itu sia-sia gitu ya. Terus dari Bu Betty, Habakuk diperintahkan untuk kita berdiam diri menikmati Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Terus ada satu pertanyaan teman-teman, bahkan dua pertanyaan ini. Tapi nanti yang pertanyaan kedua kita akan coba lihat di langkah selanjutnya ya, dari pertanyaan Bu Betty. Mengapa orang masih mempercayai berhala padahal itu adalah benda mati buatan manusia? Mungkin Tiara atau Samuel ingin menjawab. Kenapa mereka saat itu menyembah berhala walaupun mereka tahu itu tuh benda mati? Silakan. Iya. Ada yang mau menjawab? Kalau aku mungkin ya, kenapa sekarang masih menyembah berhala? Mungkin lebih kepada mereka justru mau menciptakan Tuhan mereka sendiri sesuai dengan keinginan mereka sendiri gitu. Karena Tuhan yang sebenarnya itu tidak bisa diselami dengan pikiran manusia, tapi manusia pengen mengikuti keinginan dia. Mungkin seperti itu ya. Makanya dia mau menciptakan Tuhan yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh dia. Makanya sampai sekarang ya masih ada gitu orang-orang yang menyembah berhala gitu. Mungkin gitu ya Kak Nova ya. Iya, kalau dari Samuel ada yang mau ditambahkan nggak? Kalau dari saya sih
mungkin dari cerita bangsa Israel juga gimana waktu Musa naik ke atas gunung Sinai untuk menerima suatu tabut perjanjian 10 perintah Allah. Di situ kan bangsa Israel membuat patung emas, lembu emas. Ya. Jadi mungkin saya lihat di sini mungkin karena mereka ingin melihat suatu hal yang nyata, dilihat secara langsung oleh mata, sehingga mereka ingin menyembah berhala. Tetapi sebenarnya apa yang dilihat dari mata itu tidak memiliki kuasa. Tapi mereka ingin melihat untuk memuaskan apa ya? Memuaskan keinginan sendiri sih. Sehingga dengan cara demikian mereka berusaha dengan sebagai mungkin bisa memuaskan keinginannya, tapi sebenarnya itu tidak bisa. Mungkin itu kan dari saya. Oke, ya. Dari Kak Yudo ada tambahan? Iya, ini kan kalau di zamannya Habakuk ini kan udah kacau balau ya, sinkretisme. Jadi bangsa-bangsa sekitar tuh pasti bawa bawa pengaruh juga bagi bangsa Israel gitu, Iya. di bangsa Yehuda. Karena ini kan juga bicara bukan untuk satu kerajaan Israel atau apa Israel aja, tapi juga ada kepecahkan ini. Jadi Israel dan Yehuda. Nah, ini udah mulai banyak tuh dari situ udah mulai banyak raja-raja yang nggak benar, yang mulai bawa penyembahan berhala dan macam-macam ke dalam kerajaan. Dan ya kata Habakuk di bagian yang di pasal pertama, apa namanya, kebenaran dipelintir, orang-orang orang yang di atas menginjak yang di bawah dan sebagainya. Jadi bukan hanya soal kebobrokan secara rohani, tapi juga secara sosial juga itu sangat buruk gitu. Jadi kalau ketika dibilang kenapa mau menyembah berhala, ya karena mereka apa namanya mau mengikuti bangsa-bangsa lain juga, mereka mencampur adukan juga apa namanya ibadah kepada Tuhan yang sejati dengan hal-hal yang salah juga di dalam praktek kehidupan mereka masing-masing. Iya, Gitu, Kak. kiranya bisa menjawab ya dari Bu Betsy dari beberapa pendapat yang tadi teman-teman sudah sampaikan ya. Jadi memang secara analisa konteks kita lihat bahwa udah pasti yang pertama karena dosa tadi yang Tiara bilang ya, bahwa manusia itu dengan cepat ingin menciptakan Tuhan menurut versi mereka, padahal itu sebenarnya bukan Tuhan. Terus tadi dari Samuel juga menambahkan mereka bisa melihat sesuatu yang terlihat. Kalau Tuhan itu kan jauh, tidak terlihat ya gitu ya. Dan ketika mereka melihat oh ini sesembahan kita bisa terlihat gitu seakan-akan bisa nanti memberikan pertolongan padahal tidak. Dan tadi ya tradisi dari bangsa sekitar ya hanya Tuhan yang benar yang disembah Yahudi. Di seluruh bangsa-bangsa lain itu semua punya dewa sendiri-sendiri, berhala sendiri-sendiri, dan itu akhirnya membuat mereka juga kadangkala terjebak dengan keadaan tradisi yang demikian gitu ya. Nah, ini untuk pertanyaan Marius dan juga Bu Betsy, nanti kita akan lihat di bagian selanjutnya ya, di langkah selanjutnya gitu ya. Kita akan oh ini masih ada yang menanggapi juga ya dari Kak Jenny. Sebaliknya ya 20 menanyakan bahwa Tuhan hidup dan bersemayam di baitnya yang kudus, dan dia berbeda dengan berhala yang tak bernyawa. Dia adalah sumber kehidupan dan makna sejati. Dari Kak Tina mengatakan masa modern sekarang penyembahan berhala bisa juga nggak sih bentuknya mengkultuskan HP dengan penggunaan waktu yang lama. Ya. Ini nanti kita akan coba gali, tapi sebenarnya ini bisa menjawab pertanyaan Pak Marius terkait apakah ada berhala modern saat ini ya. Dari Kak Elan, mungkin kalau saat ini berhala modern itu HP ya. Jadi sebenarnya sudah dijawab juga oleh teman-teman di kolom komentar ya Pak Marius ya. Oke, silakan Kak Yud, kita akan lanjut ke bagian analisa. Oke, di bagian analisa ini teman-teman kita akan meneliti lebih dalam ya, jadi bukan sekedar teks saja, tapi kita akan masuk ke dalamnya. Oke, untuk ke Kak Tiara lagi, mengapa patung pahatan dan patung tuangan karya manusia disebut sebagai pengajar atau guru dusta? Silakan Kak Tiara. Ya karena ini ya ini dibilang Tolong sorry Kak, tolong dideketin Kak ininya, mic-nya. lupa maaf. Karena gini ya, guru dusta itu karena mengajarkan sesuatu yang palsu gitu, sesuatu yang palsu. Artinya gini, seolah-olah bahwa apa yang diciptakan itu punya kuasa atau sanggup untuk menolong. Makanya disebut dengan guru dusta, karena dia itu mengajarkan sesuatu yang palsu itu, padahal kan itu hanya benda mati gitu kan, dari ayat yang sudah kita baca tadi itu hanya benda mati. Terus kamu mau suruh dia untuk bisa mengajar, untuk bisa berbuat sesuatu. Jadi ilusi gitu loh. Terus mengarahkan kita kepada sesuatu yang salah gitu. Sudah tahu itu tapi kita berharap untuk percaya, punya harapan gitu, punya kepercayaan gitu bahwa dia bisa melakukan sesuatu.
Mungkin itu ya dari saya ya. Iya, bener banget. Ini aku mengutip tadi Kak Samuel bilang, ini apa namanya? Mungkin untuk memuaskan juga, untuk memuaskan orang-orang itu ada visual yang bisa mereka lihat, ada secara fisik mereka bisa pegang gitu ya, atau mereka sentuh gitu. Dan itu juga apa namanya? Satu hal yang kelemahan manusia yang jadi dalam dosa itu gitu gitu. Jadi apanya kita harus percaya, kita bisa percaya kalau kita udah melihat dan juga menyentuh, tidak meraba gitu. Dari sini dibilang guru dusta itu ya karena seolah-olah orang-orang yang menyembahnya itu mendapatkan sesuatu. Nah pasti ketika dibilang guru dusta, pasti ada orang-orang yang menyebarkan tentang pengajaran-pengajaran yang salah tentang dari si berhala ini gitu. Misalnya waktu di zaman raja-raja Israel, mereka juga jatuh dalam penyembahan berhala dan bukan hanya penyembahan berhala aja, tapi juga pengorbanan manusia. Nah itu juga bukan satu hal yang remeh di hadapan Tuhan, itu adalah satu yang kekejian gitu. Dan makanya dikatakan guru-guru dusta atau berhala-berhala ini sudah membelokkan bangsa Israel atau umat Allah dengan kebohongan-kebohongan yang ditawarkan oleh mereka gitu ya. Oke, Kak Roma ada tambahan Kak? Ini cuma tambahan dari Nani nih saya bacakan, dikatakan jadi patung menyesatkan manusia seolah-olah dapat mengajar atau menyelamatkan, padahal itu hanya ilusi. Ya ini tadi seperti yang dibilang oleh Tiara ya. Dan dikatakan juga karena tidak memiliki roh dan kesadaran sehingga tidak bisa memberikan petunjuk atau keselamatan. Orang yang mengandalkan itu akan dibodohi dan diberikan harapan palsu. Ya, benar sekali ya. Nah ini juga berkaitan nih dengan pertanyaan selanjutnya ya. Ke Samuel, setujukah Samuel dengan Habakuk bahwa roh tidak ada sama sekali dalam berhala ciptaan yang disembah oleh manusia, dan bagikan pendapat kamu ya sehubungan dengan ayatnya. Silakan. Iya, jadi tadi juga di ayat yang ke ayat yang ke 19 itu kan sudah nyata bahwa roh tidak ada di dalamnya sama sekali. Jadi betul bahwa saya setuju dengan apa kata Habakuk, bagaimana di benda berhala ini tidak memiliki roh. Kenapa? Karena roh itu kan berasal dari Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan manusia dan Tuhan itu memberikan kepada manusia roh, kehidupan. Sedangkan manusia bagaimana bisa memberikan kehidupan kepada benda ciptaannya. Jadi menurut saya apapun yang manusia ciptakan, baik itu patung, benda-benda lainnya, itu tidak bisa diberikan nyawa karena nyawa itu berasal daripada Tuhan, ya. Sudah. Sudah, Kak. Oh ya, oke. Jadi setuju ya, setuju ya Setuju, kalau ya. di sana tidak ada roh, tidak ada apa ya tadi ya lambang kehidupan karena benar-benar berasal daripada Tuhan gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini ada banyak variasi penyembahan berhala yang dilakukan, tetapi kita tahu dari Habakuk sudah menjelaskan beribu-ribu tahun sebelumnya bahwa berhala yang diciptakan manusia itu hanyalah benda mati, dan di sana tidak ada tidak ada kehidupan ilahi, tidak ada kehidupan yang berasal dari Allah di sana karena dikatakan bisu, tidak bisa berbicara, melihat, mendengar ataupun mungkin bertindak gitu ya. Jadi sebenarnya kekuatan berhala di sini tuh kalau tadi pakai katanya Tiara atau kata si Nani tadi tuh ilusi manusia gitu ya, atau mungkin bisa dikatakan juga sebagai imajinasi manusia gitu. Manusia itu yang sebenarnya menambahkan, oh ini ada berhala ini ada nilainya, nanti dikasih penghormatan supaya berhala ini punya makna, punya nilai, punya ini gitu ya. Jadi sebenarnya menambahkan berbagai variasi-variasi untuk berhala ini seakan-akan punya kekuatan itu dari manusia sendiri gitu. Padahal sebenarnya tidak ada sama sekali di sana karena sekali lagi yang memberikan roh itu adalah Tuhan sendiri, dan ini yang membuat berhala ini berbeda dengan Allah kita yang hidup, yang roh ada di dalamnya dan dia adalah roh itu sendiri juga gitu. Nah, ini dari Bu Betty menambahkan bahwa setuju karena roh itu bukan diberikan oleh manusia, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan roh kepada manusia ya, yang jadi penekanan lagi disebutkan. Ya, silakan Kak Yud. Iya, jadi kita mulai menarik ke zaman sekarang ya. Untuk Kak Tiara, setujukah kalau dikatakan bahwa teknologi yang diciptakan oleh manusia itu bisa menjadi berhala yang disembah manusia pada era digital ini, dan mengapa? Silakan Kak.
Kalau saya setuju ya, sekarang ini memang gini, karena saya melihat bahwa teknologi itu semakin mengontrol manusia gitu loh. Apa-apa teknologi. Mau cari ini itu teknologi gitu. Kadang-kadang nggak bisa lepas dari teknologi. Coba deh seperti kita ini yang sudah terbiasa dengan teknologi, terus ditaruhlah di hutan sana, mungkin yang tidak ada gunanya teknologi. Gimana coba? Makanya saya bilang sekarang ini justru teknologi ini justru menjadi berasa gitu. Jadi kebutuhan paling penting buat manusia. Kalau nggak ada, misalnya HP lah, nggak ada HP, kita jalan kemana-mana, uang tinggal nggak masalah, yang penting HP. Ya, contohnya kayak gitulah. Bangun pagi HP gitu. Kalau nggak ada HP itu kayak Suffering ya Kak Tiara. Iya, Kak Tiara belum. Halo Kak Tiara. Buffering. Iya, aku bisa Suffering. nangkep sih. Kak Tiara tadi katakan banyak banget hal-hal yang bisa dibilang bahwa teknologi ini bisa menjadi berhala. Ya, tadi Kak Tiara bilang, bangun pagi, lihat HP, gitu ya, nggak berdoa dulu. Kemudian kalau jalan jauh, kalau apa namanya nggak bawa uang, ya penting HP bawa gitu, bisa kemana aja, bayar pakai apa aja, pakai cara digital gitu ya. Dan kalau kita mau akui, umur manusia itu cukup diperpanjang itu karena teknologi juga, teknologi apa namanya medis gitu ya. Kita punya obat-obatan. Kalau zaman dulu orang demam bisa meninggal gitu ya, diare bisa meninggal. Tetapi sekarang karena ada banyak obat-obatan dan juga vaksin dan sebagainya, umur manusia itu bisa lebih panjang daripada orang di zaman dahulu gitu. Jadi bisa aja ketika orang membutuhkan atau menggantungkan atau mempercayakan diri, tadi katanya di ayat yang ke-19 ya, mempercayakan dirinya kepada barang-barang buatannya itu, dia juga bisa dikatakan menjadikan barang-barang atau teknologi itu sebagai berhala gitu ya. Oke, ini Kak Tiara Tiara. mulai lagi. Halo Kak Tiara. halo, apakah saya Iya, bisa kita terlempar Kak. didengar? Iya, jaringannya jelek. Halo, sudah bisa Iya, didengar? iya Kak, sudah Kak. Udah. Tadi belum selesai, mau Iya, dilanjutkan? mungkin terlalu semangat ya. Terlalu semangat, HP-nya langsung ini error. Oke, Iya, mau lanjut. Tadi belum selesai soalnya. iya silakan Kak. Itu lagi dia putus di mana tadi? Tadi Oh, Kakak bilang bangun pagi, lihat HP HP. gitu. Ya, tadi sampai situ. Iya, bangun pagi, betul. Bangun pagi harus lihat HP dulu gitu. Mau kemana-mana, HP itu harus selalu ada di kantong. Jadi sebuah kebutuhan sekali gitu. Tuhan nggak, Tuhan kayaknya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Lebih membutuhkan teknologi ini ketimbang membutuhkan Tuhan gitu. Jangan-jangan ya semakin kesini justru pelayan-pelayan juga kayak gitu. Bukannya bukan Tuhan, hikmat dari Tuhan, kita lebih membutuhkan teknologi untuk bertanya tentang berbagai macam hal gitu, untuk menjadikan hikmat itu. Mungkin ya, bisa jadi gitu. Iya. Itu mungkin dari saya. Oke, thank you Kak. Ya aku setuju banget. Tadi aku udah sempat sampaikan juga ke teman-teman bahwa teknologi itu memang sekali lagi bisa menjadi berhala pada zaman ini ya, karena canggihnya, karena kita membutuhkan, bahkan terikat oleh teknologi itu listrik gitu ya, api juga teknologi. Jadi kita harus kita membutuhkan semuanya itu. Oke, Kak Roma Ya, ada ini tambahan? tadi pertanyaan dari Bu Betsy sudah terjawab ya. Apakah saat ini kita masih menemukan orang yang percaya kepada berhala? Sudah sangat terjawab dari pertanyaan dari jawaban Kak Tiara dan Kak Ayudo. Terus pertanyaan dari Kak Marius juga sudah terjawab ya. Apakah ada berhala modern saat ini? Sudah terjawab juga. Dan ada juga tanggapan lain dari Bu Betsy. Setuju, bahkan teknologi yang mengontrol manusia, bukan manusia yang mengontrol teknologi. Dan ada satu pertanyaan nih dari Kak Adimas. Selain teknologi, apakah pekerjaan kita saat ini bisa menjadi berhala buat kita juga? Ya, mungkin aku jawab cepat ya. Ini sebenarnya ketika kita sedang menggantikan Tuhan lebih besar dari apapun, itu sudah berhala gitu ya. Tapi memang konteks yang kita pelajari malam hari ini seputar teknologi ya. Tapi kalau pertanyaan Kak Adimas seputar pekerjaan, bahkan mungkin pasangan, pacar atau apapun yang lebih diutamakan daripada Tuhan, itu tuh menjadi berhala atau idol modern saat ini gitu ya. Udah pasti itu menjadi satu berhala juga buat kita. Nah, dari tanggapan Kak Marius, teknologi bisa jadi berhala atau tidak, kembali dari ketergantungan manusia tersebut sesuai dengan kebutuhan yang dicukupkan. Ya, silakan Kak Yud, kita akan masuk ke langkah yang berikutnya, langkah belajar.
Tanggal belajar ini saya akan ke Kak Samuel ya, kita switch. Oke, dari ayat-ayat yang kita sudah pelajari hari ini, apa perbandingan antara penyembahan kepada Allah yang berdiam di dalam bait yang kudus dengan penyembahan kepada karya ciptaan manusia seperti teknologi, Kak Samuel? Jadi di sini kalau saya lihat ya perbandingan penyembahan kepada Allah dan penyembahan kepada berhala di sini bisa lihat bagaimana kalau kita menyembah Allah itu kan sudah nyata bahwa Allah itu betul adanya, Tuhan itu betul adanya dan bisa memberikan damai sejahtera, sukacita dalam diri kita. Tapi kalau kita menyembah berhala itu masih tanya-tanya dan itu tadi seperti kata itu sebuah ilusi yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Dia ada perbandingan, perbedaan yang sangat nyata bahwa ketika kita menyembah kepada Allah itu ada suatu kepastian yang kita dapatkan. Tetapi jika kita menyembah kepada berhala, tidak ada kepastian yang kita dapatkan. Jadi kita diam dekat dengan Allah, berada di dekat Allah itu ada manfaatnya, ada dampaknya bagi kehidupan kita secara khusus, bagi kehidupan kita dia akan datang dan keselamatan kita. Tapi jika kita dekat dengan teknologi atau berhala yang lain-lainnya, itu menjadi pertanyaan apakah itu bisa menjamin kehidupan kita ke depannya. Mungkin itu Kak. Oke, thank you Kak Sam. Jadi ya benar banget, kalau kita mendekat kepada Allah ya kita akan kita akan diubahkan serupa dengan Dia gitu. Kayak aku pernah dengar tuh kenapa kenapa kita harus menyembah Allah? Karena ketika kita menyembah Allah kita akan dibawa ke dalam kekudusan, dibawa ke dalam kehidupan yang akrab dengan Tuhan, kemudian kita akan melakukan berkat-berkat gitu, yang nggak harus berkat material gitu, tapi juga tadi Kak saya juga bilang ada kehidupan kekal gitu juga. Sementara kalau kita menyembah kepada hal-hal yang tadi bilang berhala ya, nggak cuma teknologi ya, kita bisa pastikan bahwa itu adalah ciptaan manusia yang udah jatuh dalam dosa. Jadi ada motivasi di belakangnya, ada tujuan di belakangnya yang sedikit pasti akan berpengaruh pada kita juga. Pasti kita akan menjadi orang yang egois, akan menjadi orang yang culas, akan menjadi orang yang sombong dan lain sebagainya. Berbalik dengan ketika kita menyembah kepada Allah yang hidup, gitu ya. Oke, silakan Karol. Ya, ini masih seputar juga tentang pelajaran hari ini ya. Ini ke Kak Tiara. Jadi apa nih yang bisa kita pelajari dari kebodohan manusia yang menyembah buatannya sendiri sebagai berhala, yang seakan-akan itu dapat memberikan keselamatan? Silakan. Ya, yang bisa kita pelajari itu sebenarnya ada satu hal ya. Satu hal itu yang sangat penting sekali, yaitu adalah manusia menciptakan sesuatu lalu disembah begitu. Artinya bahwa masa iya kita pencipta mempercaya atau menggantungkan kehidupannya kepada sesuatu yang diciptakan oleh dia, ya kan? Nah itu bagaimana kalau tidak dibilang bodoh ya? Iya. Masa kita bergantung sama yang kita ciptakan? Kan tidak seperti itu. Harusnya ketika kita menciptakan sesuatu berarti kita lebih berkuasa daripada apa yang kita ciptakan. Apalagi cari keselamatan dari situ, itu lebih bodoh lagi itu namanya ya. Iya. Mungkin seperti itu ya kalau dari saya. Iya, tapi mungkin benar ya seperti yang Kak Tiara bilang ya, bahwa kebodohan manusia kelihatan sekali dari 3 ayat yang kita gali ya. Belum dari ayat-ayat atasnya itu lebih banyak lagi bodohnya kalau kita lihat ya. Tapi sebenarnya tadi ya ketika manusia menyembah ciptanya sendiri, menyembah apa yang dipahat sendiri dengan tuangan ataupun mungkin dengan ukiran, itu sebenarnya sedang memperlihatkan bagaimana manusia itu pengen jadi Tuhan atas dirinya sendiri gitu ya, dengan apa yang dilakukan, betapa manusia itu ingin menyaingi Tuhan gitu yang sudah menciptakan dia ya. Itu yang mengakibatkan disebutkan berkali-kali celaka dan kata celaka gitu ya, dimana berhala yang diciptakan itu hanya membawa kepada satu harapan yang palsu, kepada kebinasaan bahkan. Dan di sini memberikan pelajaran kepada manusia saat itu, dan mungkin kita saat ini juga ya, yang ada di dalam, mungkin terjebak di dalam bagian ini, untuk kita bisa sekali lagi cek ya,
bagaimana manusia itu seringkali menukar identitas Allah dengan ciptaan yang diciptakan sendiri supaya egonya bisa tersampaikan gitu ya, kekuatannya bisa dilakukan sendiri, nggak perlu Tuhan-Tuhanan gitu ya, karena rasanya manusia bisa melakukan apapun tanpa Tuhan ya. Jadi ini satu pelajaran penting bagi kita, betapa kita sebenarnya hanya bisa menyembah Tuhan gitu, hanya Tuhan yang layak kita sembah, dan keselamatan itu tidak bisa ditukar dengan berhala apapun yang kita ciptakan, karena keselamatan itu hanya berasal dari Allah kita gitu. Ya, kiranya ini jadi satu pelajaran penting teman-teman bagi kita semua. Ya, kita akan lanjut ya ke bagian diskusi. Ini masih sehubungan dengan bagian teknologi juga, karena memang kita fokus ke teknologi, dan bisa nanti disejajarkan dengan berhala-berhala lainnya ya teman-teman, tapi kita fokus di bagian teknologi. Saya akan ke Samuel ya. Berhala ciptaan manusia zaman dahulu itu tidak bisa berbicara karena batu yang bisu. Tetapi teknologi ciptaan manusia zaman ini bisa berbicara. Misalnya yang sekarang bagus sekali itu ya chatbot, ada AI, bahkan ada robot lainnya dan lain-lain. Nah, itu kan teknologi semua, dan pasti bisa menolong karena memberikan jawaban, memberikan ini kepada kita ya. Nah, menurut Samuel, bagaimana pendapat kamu? Bolehkah teknologi disembah kalau kita lihat perbedaan ciptaan yang dulu, yang diciptakan manusia dengan berhala yang sekarang? Silakan. Ya, kalau menurut saya tadi yang seperti Kak Yudo sempat katakan tadi, kan teknologi itu diciptakan sebenarnya untuk mempermudah semua apa yang manusia lakukan. Jadi untuk menolong manusia, bukan untuk disembah teknologi. Jadi sepertinya juga waktu Tuhan Yesus juga mau menyeberang danau itu kan kapal juga teknologi yang diciptakan. Jadi sebenarnya menurut saya teknologi itu tidak masalah untuk digunakan, tapi jangan menjadi pusat sembahan dalam kehidupan kita. Kalau bicara tentang teknologi sekarang bisa berbicara, itu kan bukan suatu kehidupan di dalamnya, tapi ada suatu itu kan teknologi suatu ada program yang dimasukin sehingga teknologi itu bisa berkembang dan bisa mengeluarkan kata-kata. Jadi itu hasil rekaman, hasil data-data yang dikumpulkan dan bisa dikeluarkan. Itu bukan suatu kehidupan yang diciptakan, tapi itu berdasarkan dari pengumpulan data-data. Jadi kembali lagi, teknologi tidak bisa memberi jawaban solusi yang utuh bagi kehidupan kita manusia, karena teknologi juga terbatas. Teknologi terbatas dengan ciptaannya, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi teknologi bisa rusak, teknologi bisa hilang, teknologi bisa habis. Oleh sebab itu, teknologi bukan suatu jawaban dari setiap solusi kehidupan, tapi teknologi bisa membantu kehidupan kita. Kembali lagi, menurut saya, teknologi dulu sekarang mungkin sama saja, tidak bisa memberikan jawaban utuh, tapi bisa menolong kita untuk mempermudah semua kegiatan kita. Tapi jangan sampai teknologi itu menjadi penyembah berhala tadi yang dikatakan oleh Kak Tiara. Bagaimana kalau menjadi berhala itu kita berfokusnya kepada teknologi itu, kita bukan lagi kepada Tuhan. Setiap saat kita perlu teknologi dan kita melupakan Tuhan. Jadi itu menurut saya juga teknologi tidak bisa menjawab semua kehidupan manusia, persoalan masalah, tapi teknologi bisa membantu untuk mempermudah setiap apa yang kita butuhkan. Amin. Thank you ya untuk Samuel ya. Jadi sekalipun mungkin ya perkembangan memang terus teknologi terus berkembang gitu ya. Bukan berarti ketika teknologi terus berkembang terus kita berubah. Penyembahan kita kepada teknologi bukan lagi kepada Tuhan gitu ya. Seharusnya ya, kalau dari Yayasan Lembaga Sabda selalu mengagungkan ya, ketika teknologi berkembang, itu adalah sarana yang Tuhan pakai untuk bisa memperkenalkan teknologi untuk Tuhan gitu ya. Bukan kita menyembah teknologi, tapi kita persembahkan kembali seperti ayat kita minggu lalu ya, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Tuhan dan harus kembali untuk Tuhan. Jadi sebenarnya masalah intinya di sini bukan kita menyembah teknologi, tapi benar-benar kita tebus teknologi dengan perkembangannya yang sudah bisa berbicara, bisa memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, ya itu kita pakai untuk Tuhan gitu ya, baik dalam pelayanan, baik dalam kegiatan kita, baik dalam permasalahan yang terjadi gitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi edik, jadi menggantungkan seluruhnya gitu ya. Tetap ada hikmat Tuhan di sana, tetap ada motivasi yang baik di sana, tetap ada cara yang benar di sana ketika kita menggunakan teknologi dan kita kembalikan untuk Tuhan itu.
Silakan, mungkin ada tambahan dari Kak Yudo. Ya, aku nggak ada tambahan sih, tapi ini sangat berkaitan erat dengan pertanyaan selanjutnya, Kak Rom. Ya. Kalau tadi dibilang bahwa apa namanya yang itu bisa bicara dan segala macam, di pertanyaan berikutnya ini sebagai alat, banyak manusia mulai percaya bahwa teknologi, baik itu algoritma, sains, AI, dan lain-lain itu bisa menjadi tanda kutip penyelamat dunia. Nah, melihat gejala ini, apa yang akan Kak Tiara lakukan? Silakan Kak Tiara. Saya akan tetap percaya ya, menjaga iman saya ya. Saya tetap percaya bahwa penyelamat saya adalah Yesus Kristus satu-satunya. Tapi bukan berarti bahwa saya akan menolak itu namanya teknologi. Sama seperti yang dijelaskan tadi, itu kan bisa menolong sebenarnya kita. Tapi fokusnya kita kemana? Karena kalau namanya berhala, berarti fokusnya kita bukan ke Tuhan lagi. Udah fokusnya entah kemana-mana lah ya. Atau mungkin seperti tadi dijelaskan, manusia pengen jadi Tuhan juga, pengen menyamai Tuhan juga ya. Jadi mungkin ya itu dia, mulai hati-hati kalau misalnya fokusnya kita menggunakan alat-alat ini bukan ke Tuhan lagi, tetapi mungkin ke diri sendiri. Kan kadang-kadang gitu ya, kalau medsos itu pencitraan diri gitu kan, nunjukin yang terbaik gitu. Nggak mungkin kita foto-foto, sebarin foto di Instagram itu buat nunjukin kita lagi yang jelek-jelek, nggak. Nah contohnya seperti itulah ya. Jadi mungkin lebih baik gitu, tetap menjaga iman kita, tetap menjaga fokus kita, pelayanan kita atau apapun itu semuanya kita fokuskan seperti yang pertama tadi, bahwa kita penyembahannya menggunakan alat ini menyembah Tuhan, bukan untuk yang lain-lain gitu, supaya kita nggak diperbudak juga ya sama teknologi ya. Diperbudak sama teknologi itu, apa-apa teknologi gitu, kebutuhan teknologi ya. Jangan-jangan berdoa juga, berdoanya melalui chat AI gitu ya, Tuhan saya pengen begini begitu, karena kan AI ini kan mampu menjawab semua, betul tidak gitu kan. Ya kalau mau bilang benar atau tidak benar ya itu urusan itu gitu kan. Kadang-kadang AI ini membuat kita jarang untuk melakukan yang namanya merenungkan firman Tuhan juga. Benar tidak? Padahal Mazmur bilang apa? Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Enggak, kita enggak renungkan. Tanya aja di AI gitu kan. Apa sih artinya ini? Nah, itu kan artinya ya semuanya kita teknologi, semua teknologi. Takutnya itu justru kebablasan gitu, nggak ada batasan gitu mempergunakan teknologi ini. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, benar banget ya. Jadi bukan menolak mentah-mentah ya Kak Tiara ya. Karena kita Iya. juga butuh teknologi gitu. Pelayanan juga butuh teknologi. Kalau pelayanan jarak jauh nggak mungkin kita naik kuda kan. Tapi kita naik mobil, kita juga menggunakan misalnya speaker, menggunakan wifi dan macam. Tapi sekali lagi betul kata Kak Tiara, fokusnya itu fokusnya bukan kepada teknologinya. Fokusnya bukan kepada sainsnya, bukan kepada apapun itu juga. Tetapi kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatu itu. Jadi kembali lagi, kayak tadi Kak Roma bilang, sabda itu punya tujuan tuh supaya kita tuh menggunakan teknologi untuk Tuhan, menggunakan AI untuk Tuhan. Jadi gimana caranya? Menebus dengan cara gimana? Ya kita menggunakan teknologi-teknologi yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita ini untuk belajar Alkitab misalnya, untuk membuat karya-karya yang baik, untuk orang bisa belajar juga Alkitab dan sebagainya. Jadi bukan menolak mentah-mentah, karena kita juga pasti teknologi ini pasti dari Tuhan, apapun itu, karena kan ada juga pepatah bilang, pepatah zaman dulu ya, Saint Augustine bilang segala kebenaran adalah kebenarannya Tuhan gitu ya. Jadi segala hikmat yang dari dunia yang orang bisa bikin teknologi segala macam itu juga berasal dari Tuhan juga. Jadi sebagai orang Kristen kita harus punya kacamata yang tadi seperti Kak Roma bilang ya, segala sesuatu itu Tuhan yang buat dan harus kembali kepada Tuhan. Oke? Kita akan masuk bagian aplikasi, Kak Roma, silakan. Ya, ini ada satu tanggapan dulu dari Bu Betsia. Teknologi buatan manusia bukan untuk disembah, tapi untuk membantu kita dalam melakukan tugas kita. Tetapi yang harus disembah tetap harus Tuhan. Dan tambahkan juga setuju dengan Kak Tiara, harus menjaga iman dan fokus kita kepada Tuhan dan menggunakan teknologi secara bijak. Oke, teman-teman, kita akan masuk dalam langkah terakhir, yaitu aplikasi atau komitmen kita. Saya akan ke Kak Samuel dulu, nanti terakhir baru Kak Tiara ya. Habakuk menegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak disembah. Bagaimana teman-teman bisa menempatkan Tuhan di atas segala hal pada era digital ini? Bagikan satu langkah praktis, bagaimana tetap menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu.
Ya, silahkan bagikan satu langkah praktis dari Samuel dulu. Ya, mungkin seperti yang sempat Kak Tiara katakan, kalau kita sudah tergantung sama teknologi pasti akan mengganggu untuk fokus pada Tuhan. Jadi langkah awal untuk tetap menyembah pada Tuhan, jadi bangun pagi itu yang utama kita harus datang pada Tuhan sih Kak. Kita datang pada Tuhan bukan mencari teknologi, tapi datang pada Tuhan, berdoa dan merenungkan satu pasal atau satu perikop kebenaran firman Tuhan supaya kita mengerti apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Jadi karena kehidupan kita kan saya teringat dari satu statement dari seorang hamba Tuhan bahwa seperti barang elektronik, benda-benda ciptaan diciptakan dengan buku petunjuknya. Begitupun kita manusia ciptakan Tuhan, buku petunjuknya itu Alkitab. Alkitab adalah petunjuk kehidupan kita. Jadi langkah praktisnya menurut saya sih di era teknologi ini penting untuk bangun pagi langsung membaca dan merenungkan firman Tuhan, Kak. Oke, terima kasih untuk satu komitmen praktisnya ya. Dari Kak Tiara? Kalau saya, ya saya setuju sama Samuel tadi. Terus tambahan lagi, ya menggunakan teknologi itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Mungkin bisa bagiin daripada curhat ya, curhat yang gak jelas di media sosial gitu. Lebih baik kita bagikan firman Tuhan, renungan atau apapun gitu, atau kegiatan-kegiatan yang menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan seperti ini gitu modelannya gitu. Jadi menggunakan teknologi ini untuk memuliakan Tuhan. Mungkin itu salah satunya lagi. Dan masih salah banyak. Maksudnya masih banyak sebenarnya yang bisa kita lakukan menggunakan teknologi ini untuk kemuliaan Tuhan. Oke, terima kasih Kak Tiara. Ya, kalau dari Bu Betsy dikatakan langkah praktisnya adalah memiliki waktu dengan Tuhan dan mencari Tuhan terlebih dahulu daripada mencari handphone. Iya, ini satu jebakan untuk anak muda khususnya ya setiap hari ya. Mana yang duluan dicari ketika bangun pagi? Oke, Bapak Ibu teman-teman sekalian, terima kasih untuk hari ini ya. Kita sudah menggali selama 1 jam bagaimana kita bisa tadi ya, jangan sampai kita dari topik malam hari ini jangan sampai kita menyembah ciptaan manusia, karena ciptaan manusia itu hanya mendatangkan celaka gitu ya, hanya mendatangkan kutuk, tetapi yang layak kita sembah itu hanya Tuhan saja gitu ya. Dan kiranya setiap kita terus bisa melatih diri kita ya di zaman sekarang yang serba cepat ini, dengan teknologi yang berkembang ini, tetap Tuhan lebih utama dari segala sesuatu ya. Ketika Tuhan bagi nomor 2, nomor 3, nomor 4, berarti sudah ada berhala nomor 1 di atas Tuhan yang sedang kita lakukan gitu ya. Kiranya kita bisa melatih diri kita, menjaga hati kita, dan bergantung sepenuhnya kepada Sang Pencipta kita, bukan kepada berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia. Oke, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan kepada kita semua. Iya, jadi PA malam hari ini kita belajar sama-sama bahwa berhala itu hanyalah ciptaan manusia yang tidak mempunyai roh dan juga tidak mempunyai kuasa. Sebaliknya, Tuhan yang diam di bait yang kudus, dialah yang berhak untuk mendapat penyembahan kita yang paling utama, gitu ya. Karena itu teman-teman, mari kita waspada untuk tidak menyembah atau tidak tunduk kepada ciptaan manusia, tetapi kita menggunakan ciptaan-ciptaan itu termasuk teknologi ya, untuk memuliakan Tuhan dengan cara menggunakan dengan bijak, dan juga kita bisa membuat karya-karya yang juga membawa orang kepada Yesus Kristus gitu ya. Jadi sekali lagi teman-teman, silakan menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup teman-teman dan bukan teknologi yang harusnya kita pakai untuk memuliakan Dia. Thank you. Terima kasih Kak Tiara, Kak Samuel, dan Bu Betsy yang sangat banyak sekali, Pak Marius, Lani, dan teman-teman yang lain yang sudah bergabung malam hari ini untuk bisa membagikan apa yang dipelajari dari Habakuk pasal 2 ayat 18-20 ya. Oke, kita akan menutup ya untuk PA kita malam hari ini. Saya minta kesediaan Samuel sekali lagi ya bisa menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami semua untuk bisa sharing satu sama lain dalam pendalaman Alkitab pada malam hari ini Tuhan. Kiranya apa yang telah kami pelajari tentang teknologi dan penyembahan berhala bisa menjadi pencerahan bagi kehidupan kami untuk betul-betul memokuskan kehidupan kami tertuju kepada Tuhan, bukan pada berhala-berhala yang di dunia ini yang tidak memiliki maknanya sama sekali Tuhan, khususnya untuk
perkembangan teknologi ini yang sering mencuri fokus, sering mencuri konsentrasi kami untuk bertuju kepadamu Tuhan. Biar kami, anak-anak muda, khususnya Tuhan, supaya boleh memiliki fokus yang benar dalam penggunaan teknologi, untuk betul-betul menggunakannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap program yang ada nih Tuhan, terus Tuhan berkati melalui setiap PA, setiap minggunya boleh berjalan dengan baik dan memberkati anak-anak muda di luar sana Tuhan, setiap harinya yang boleh mengikuti program ini Tuhan. Kami serahkan semua yang kami Tuhan, untuk kami semua Tuhan juga yang boleh terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini Tuhan, kami terus diingatkan, diteguhkan, diperbaharui kehidupan kami, supaya kehidupan kami betul-betul berkenan dan betul-betul penyembahan kami, penyembahan yang benar kepadamu, bukan penyembahan pada berhala lain Tuhan. Kami serahkan untuk kegiatan kami dan aktivitas kami selanjutnya di malam hari ini, dan juga persiapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Salam AYPA. Assalamualaikum. Bye-bye. Dan kami menginfokan bahwa minggu depan kita masih akan ada Alkitab tanggal 15 September. Silakan teman-teman bisa hadir. Masih seputar teknologi, kita akan belajar tentang tema Tuhan yang memberikan keterampilan dari Keluaran 36 ayat 1 sampai 7. Kalau ini konteksnya tentang pembangunan bait suci ya, pembangunan bait suci di mana Tuhan memberikan keterampilan kepada orang-orang yang dipilihnya. Nanti silakan teman-teman bergabung dan pastikan mengajak teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman ingin menjadi tamu seperti Tiara ataupun Samuel, silakan bisa kontak AYPA atau akun media sosial Sabda lainnya. Nanti kita akan follow up untuk teman-teman bisa belajar, bahkan bertumbuh melalui penggalian Alkitab dari pasal-pasal yang kita gali.